Jadi sebenarnya ini support teman juga ya, Bang Hotman ada panggil aku juga kemarin minta support untuk HSS juga, dan aku ngerasa ini suatu event yang bagus sih, dimana diceritain juga banyak atlet Indonesia itu susah banget untuk bertarung aja, susah banget untuk latihan susah ya. Dengan adanya HSS ini mereka makin baik, tinju makin dihargain. Dulu tinju itu mohon maaf ya, kayak ninjuin kayak tawuran, nggak dibayar sangat tidak layak. Tapi sejak adanya HSS, atlet-atlet ini dibayar lebih layak. Olahraganya lebih digandrungin, lebih dikagumin, sehingga penghasilan mereka juga jadi lebih baik. Dan aku ngerasa kayak event seperti ini harus disupport ya. Dan kita tuh harus memberikan support nyata untuk atlet-atlet kita, untuk dunia olahraga di Indonesia. Makanya tadi aku bilang dengan Mas Ivan, aku akan support. Dan kebetulan dia mau bikin sekolah, dia yang mau bikin sekolah. Kalau aku nggak ngerti olahraga, jadi aku skip aja ya. Dia mau bikin sekolah dan aku bilang aku mau support. Dia bikin sekolah, dia butuh, ya aku akan support 2 miliar rupiah untuk sekolah tinju tersebut. Mudah-mudahan efeknya itu bisa banyak datangin bibit-bibit unggul di Indonesia ya, sehingga atlet-atlet ini jadi lebih berkembang, atlet ini jadi lebih berkualitas, jadi lebih hebat, sehingga kita bisa bersaing dengan luar negeri. Besar banget. Aku tadi sih kita baru pemberian ya 2 miliar ya, tapi kan itu dari angka yang dananya nggak cukup pasti 2 miliar ya, pasti lebih dari itu ya. Tapi itu adalah bentuk support awalku, dan ke depan kita akan collab lebih banyak lagi. Apa yang bisa aku bantu untuk dunia tinju Indonesia deh pokoknya, biar akademi juga jadi lebih bagus. Kalau misalnya kita bisa melahirkan Chris John selanjutnya, pasti aku bangga banget. Dan apapun yang bisa aku lakukan untuk itu ya pasti aku akan support. Jangankan cuma tim medisnya, jangankan jadi jaga dokter guru KS-nya doang. Kalau support apapun lagi aku akan kasih sih, kalau misalnya itu bisa meningkatkan dunia tinju atlet Indonesia jadi lebih baik. Dok, ini salah satu investasi dokter juga nggak sih? Iya. Investasi kemana-mana lah, apalagi sekarang kan Indonesia lagi butuh disupport ya. Kalau saya kan cari makan di Indonesia ya, kita sukses juga di Indonesia, jadi aku juga pengen kesuksesanku, apa yang ku dapetin di Indonesia juga dikembalikan lah, dalam bentuk entah itu pendidikan ke masyarakat, selama ini edukasi ke masyarakat, ataupun juga event-event seperti ini ke atlet. Besok lagi kita mau buat acara yang lain lagi, kita balikin lah untuk masyarakat Indonesia lagi. Sangat terbuka sekali. Tapi kan sekali lagi ya, aku kan nggak hobi olahraga, dan aku juga nggak jago olahraga ya, jadi aku juga nggak paham olahraga, aku juga tahu diri ya, makanya aku biasanya nebeng ke orang ya. Kebetulan HSS-nya sudah jadi, HSS sudah bagus, sudah beneran support ya, aku kan tinggal memberikan support secara materi aja. Wah, aku pengen lebih meluas ya. Aku ngerasa kayak gimana ya, aku sebagai seorang dokter sudah cukup banyak apa yang kulakukan ya. Banyak yang ngomong, Dr. Richard kenapa sih keluar dari koridor dokter? Ya, kayak merasa bukan dokter lagi. Aku bilang ya, aku sudah cukup selesai dengan dokterku ya. Aku pernah dapat Best Inspiring Doctor, aku pernah dapat barengan Pak Menteri, aku juga pernah dapat dokter terbaik, estetik terbaik di luar negeri. Klinik-klinikku aku pernah dapat award di mana-mana ya, CNBC aku pernah dapat ya, di brand-brand besar aku pernah dapat, di Korea aku juga pernah dapat. Kayaknya menurutku aku sudah mentok dan aku sudah capek. Sudah cukup ya. Produkku juga aku pernah dapat 41 miliar dalam satu hari. Boleh kalian lihat siapa satu brand yang bisa dapat angka seperti itu. Cuma aku sampai detik ini. Dan aku ngerasa aku pengen ngeluas, aku pengen lebih besar daripada aku sekarang. Emang nggak boleh dokter jadi lebih terkenal, dokter jadi lebih sukses, jadi lebih kaya. Dan aku merasa nggak ada masalah tentang itu. Jadi aku pengen support ke olahraga, aku pengen support ke tinju, aku pengen ke bisnis F&B dan lain sebagainya sih. Kalau bisa apa salahnya, dan aku juga nggak ngerugiin orang banyak, aku juga nggak menzolimin orang, itu yang paling penting kan. Itu alangkah awal, nanti setelah tinju ini sukses, akademinya jadi lebih baik, menghasilkan, aku pikir 2 miliar itu terlalu kecil ya, aku akan support lagi lebih banyak. Ya, kalau aku bisa supportnya sih dana ya. Aku nggak mungkin ngajarin, soalnya aku juga nggak hobi olahraga. Enggak sih, kalau darah aku kan dokter ya. Tapi aku tuh nggak suka olahraga ya, dan nggak jago juga olahraga, jadi aku juga nggak mungkin bisa ngajarin kan. Jadi aku cuma bisa support dana. Tapi ke depan kalau misalnya ini jalan dan besar, aku akan support lebih besar daripada 2M. Manis sih. Istri itu mah aku. Iya, itu gimana sih dok? Enggak lah, itu kan iseng-iseng aja sih. Karena kan 271 triliun kita kan gede banget ya. Kalau di korupsi ya. Dan aku ngerasa kayak
lebih pengen nyadarin ke orang Indonesia sih sebenarnya sarkastik ya. Soalnya di Indonesia itu kita tuh terlalu permisif soal korupsi ya. Jadi kalau misalnya korupsi banyak yang bilang nggak ada empatinya. Aku berempati dengan sesama public figure, aku sangat berempati. Maka aku nggak undang, nggak berusaha ngomongin juga ya. Tapi untuk tindakannya menurutku itu suatu hal yang salah ya. Jadi kita nggak usah permisif tentang korupsi ya, aku pikir ya. Kita tuh terlalu permisif, saking permisifnya dengan korupsi, kita sudah tahu bahwa ada institusi-institusi tertentu yang bajunya itu jelas punya negara, gajinya bisa kita takar, tunjangan kita bisa takar, tapi bisa punya rumah gede, mobil banyak, terus kita bangga. Yang lebih lucu lagi, kita sudah tahu pacar kita seperti itu, kita kawinin. Kan sepermisif itu. Artinya kita kayak mengokekan korupsi itu sendiri. Kita sudah tahu suami kita korupsi. Suami kita ngambil uang dari orang lain. Tapi kita diam diri. Itu di Indonesia. Kalau di luar negeri, mohon maaf ya, setauku kalau luar negeri kita malu banget. Melakukan korupsi itu malu. Menikah dengan orang yang korupsi itu malu. Sepermisif itu di Indonesia. Makanya aku sering buat konten sarkas itu untuk kasih tahu bahwa ini bukan hal yang normal, bukan hal yang baik, bukan hal yang harus kita permisifkan, bukan harus kita empatikan. Oke, secara personal oke, tapi secara tindakan perilaku menurutku ini tindakan yang sangat tidak terpuji. Iya, banyak yang ada yang hukuman mati ya, 270 T hukuman mati ya. Nah, aku nggak bisa ngomong itu kan hukum di Indonesia ya, apalagi kalau hukum di Konoha kan agak beda ya. Dimiskinkan, kalau aku setujunya dimiskinkan, dan aku pengennya kita kasih edukasi dari bawah ya, dari anak-anak sekolah bahwa kalau pengen menjadi PNS atau institusi kenegaraan, jangan ngincer duit. Ya, kalau kalian sudah jadi institusi negara, tiba-tiba kaya kanan kiri, padahal gaji sudah jelas bisa ditakar, menurut aku itu ya kurang pas sih, kurang pas menurut aku. Kita kalau jadi PNS itu mendedikasikan untuk untuk masyarakat. Aku nggak ikut kalau itu. Aku nggak ke orang, sekali lagi aku nggak menjurus ke orang apapun. Aku cuma tidak menyukai perbuatannya saja. Ya kalau ke orangnya, aku yang menghargai orangnya. Kan belum tentu azas praduga tidak bersalah. Tapi kalau tindakannya aku nggak suka. Aku sudah kalau itu sudah pasti sih. Aku harus belain kayak gini ya. Kita jangan ngeblame kayak seolah-olah semuanya itu hasil korupsi. Bagaimanapun juga dia ada kerjaan, ada perusahaan besar, dan kita nggak tahu apa aja yang sudah didapetin. Jangan sampai gara-gara satu nila setitik rusak susu sebelangan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.